Dan kalau pingin atur sendiri pun juga ada. Ini saya coba untuk aturnya. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu produk baru dari Samsung. Dan ini adalah Samsung Buds 3. Bener banget, daripada yang seri Pro, Buds 3 ini lebih menarik teman-teman. Yuk kita bahas. Buds 3 ini lebih menarik teman-teman daripada yang seri Pro-nya. Ya sebenarnya saya lebih tertarik sih dengan warna yang silvernya. Untuk unit yang saya pegang ini adalah warna white-nya atau putihnya teman-teman. Kalau warna silvernya tuh bener-bener khas gitu. Kalau itu tuh produk dari Samsung. Cuman karena barangnya itu cepet banget habisnya, jadi saya cuman kebagian yang warna putih ini. Untuk boxnya sendiri, bagian depan itu ada gambar buds-nya, lalu ada tulisan Galaxy Buds 3. Samping kanan kirinya, kanannya ada Galaxy Buds 3 lagi, kirinya kosong, atasnya cuman untuk menggantungkan saja, bawahnya ada stiker IMEI dan lain-lain. Dan untuk belakangnya di sini ada beberapa spesifikasi unggulannya seperti ultra high quality sound, active noise cancelling, sound optimization, comfortable fit, dan lain-lain. Oh ya, by the way, untuk Buds 3 ini tidak menggunakan karet-karetan itu ya. Jadi bentuknya sudah mirip seperti AirPods mungkin ya. Untuk bagian box ini, kalau teman-teman ikut pre-order, sebenarnya dari Samsung itu sudah bonusannya adalah case-nya teman-teman. Case Samsung Galaxy Buds 3 yang seri Minion ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Ada nggak yang ikut pre-order tapi nggak dapet case Minion ini? Silahkan komen di bagian bawah ya. Atau hanya keberuntungan saya aja nih untuk beli ini langsung bundling seperti ini. Silahkan komen di bagian bawah ya. Untuk yang didapat di dalam boxnya teman-teman, tentunya kita akan mendapatkan dari Galaxy Buds-nya sendiri. Terus ada juga dari kabelnya. Kabelnya ini C2C ya, C2C. Dan ada buku petunjuknya seperti itu, untuk buku petunjuk. Dan ya itu aja yang didapat, gitu saja teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat untuk Galaxy Buds 3 nya ya. Jujur sih teman-teman, kalau dari Galaxy Buds 3 ini saya suka banget. Saya ini pengguna Samsung Galaxy Buds 2 hampir sekitar 2 tahunan teman-teman. Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya tidak ada komplain yang bagaimana-bagaimana. Cuman kalau dari saya tuh saya kurang suka kalau ada ear tipsnya seperti ini atau karet-karetnya gini ya. Karena di telinga saya tuh sedikit sakit gitu kalau dipakai secara kontinu atau kelama-kelamaan gitu ya. Itu tuh sakit. Nah, kalau di Samsung Buds 3 ini kan dia bentuknya itu udah mirip-mirip kayak AirPods-nya Apple gitu. Jadi, wah ini cantik sih teman-teman. Kalau menurut saya sih cantik, dan ini yang saya suka, tidak ada ear tipsnya atau karet-karetnya. Jadi di telinga itu tidak begitu sakit. Sebenarnya saya udah menggunakan Samsung Buds 3 ini sekitar 1 bulanan dan ini tuh enak banget, di telinga saya tuh nyaman aja gitu. Kayak menggunakan AirPods-nya Apple seperti itu. Cuman kalau dari ukuran sih memang lebih besar aja ya dari Galaxy Buds 3 ini dengan AirPods yang saya miliki. Saya memiliki AirPods Gen 2 teman-teman. Dan itu untuk dari desainnya sih cantik sih, saya suka. Dan untuk Buds 2 sebenarnya nggak ada komplain yang bagaimana-bagaimana. Ini tuh juga enak teman-teman, dan ini masih worth it banget kalau teman-teman cari secondnya untuk Buds 2 atau teman-teman ngincer karena udah murah gitu ya. Ini tuh masih oke banget untuk Buds 2. Cuman kalau ini udah menang di hati sih teman-teman dari desainnya. Ngomong-ngomong tentang desainnya teman-teman, kita akan bahas aja secara detail ya untuk desain Galaxy Buds 3 ini. Untuk bagian atasnya ini ada tulisan Samsung yang sedikit transparan gitu ya, karena tutup dari Galaxy Buds 3 ini kan transparan gitu, jadi kita bisa lihat bagian dalamnya seperti itu. Atasnya ada tulisan Samsungnya teman-teman, kanan kirinya kosong aja, dan bagian belakangnya ya ini ada kayak angle-nya gitu, atau apa ya ini, ankle kan, sebutannya ankle kan ya. Ankle-nya ini kayak terbuat dari aluminium, jadi terlihat kokoh seperti itu. Dan bagian depannya sendiri, by the way, ini ada lampu indikator yang akan menyala ketika teman-teman buka untuk tutupnya seperti itu. Sebenarnya sama sih sama yang Buds 2 kemarin. Dan bagian bawahnya ini ada untuk tombol resetnya, dan ada port Type-C nya teman-teman. Bener banget,
Galaxy Buds 3 ini sudah menggunakan port Type-C dan bisa di-charge wireless. Jadi tanpa menggunakan kabel itu sebenarnya bisa teman-teman, kita taruh aja ke tempat yang wireless charge seperti itu. Dan kita buka aja, kita ambil ya. Kalau dari segi desain dari buds-nya sendiri itu tuh mirip-mirip kayak AirPods Gen 3 teman-teman. Sebenarnya mirip-mirip aja. Cuman bedanya kalau di sini tuh lebih lurus kayak AirPods Gen 2 yang lancip. Kelihatannya sih keren-keren aja ya ketika dipakai di telinga gitu kanan kiri, keren-keren aja. Kalau teman-teman ingin tahu bedanya dengan yang Pro Series-nya, dia itu ada ambient light-nya kalau yang Pro Series. Kalau yang ini tuh tidak ada dan hanya aksen hitam seperti itu. Dan di bagian bawahnya ini ada warnanya teman-teman, ada warna orange kemerahan untuk yang sebelah kanan dan warna biru untuk yang sebelah kiri teman-teman. Sebenarnya ini fitur yang agak gimana gitu kalau menurut saya ya, karena untuk kanan kirinya sih sebenarnya saya walaupun nggak ada warnanya, saya tuh bisa aja bedain mana kanan mana kiri. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah kalian benar-benar perlu untuk warna ini? Tapi kalau dilihat-lihat lagi sih ya keren-keren aja sih, apalagi yang warna silver tuh sebenarnya saya suka banget tuh yang warna silver. Itu kayak racing-racing gimana gitu. Kalau yang warna putih ini jadinya ya keren aja, elegan aja gitu ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih untuk desainnya? Dari yang lancip seperti ini, apakah akan sakit? Sepengalaman sih tidak ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan komen di bagian bawah ya. Oke teman-teman, ini kita coba pairing. Untuk pairingnya tuh tinggal buka aja. Nanti dia akan didekatkan dengan HP-nya. Ya, seperti ini. Sebenarnya gampang banget ya, kayak AirPods seperti itu. Kita coba pakai dulu aja dan kita akan lihat untuk aplikasi bawaannya. Aplikasi kalau teman-teman sama-sama pengguna Samsung, dia itu enak banget teman-teman. Ini tuh tinggal teman-teman masuk ke Samsung yang wearable ini. Aplikasinya namanya Samsung Wearable. Nah, untuk aplikasinya seperti ini sih bentuknya dan sama aja sih teman-teman kayak aplikasi biasanya dari Buds yang sebelumnya, Buds 2. Untuk Buds 3 ini mirip-mirip aja. Dan ya, paling atas ada Active Noise Cancellingnya ini. Bisa diatur langsung dari aplikasinya atau teman-teman lewat gestur yang teman-teman bisa pakai di buds-nya langsung seperti itu. Dan di sini ada pilihan sound quality effect, lalu juga untuk earbuds control, lalu untuk earbud setting, find my earbuds seperti itu, dan tips and user guide-nya untuk penggunaan dari Samsung Buds 3 ini. Dan enaknya lagi karena dia ekosistem Samsung teman-teman, ketika teman-teman gunakan bersamaan dengan watch-nya seperti itu, dia itu bisa diatur teman-teman untuk buds-nya, watch-nya, dan HP-nya seperti itu. Itu untuk aplikasi bawaan wearable dari Samsung-nya teman-teman. Ya, kalau secara pengalaman sih saya cukup puas ya dengan Buds 3 ini teman-teman. Karena nah ini yang bedanya dari Buds 2 yang sebelumnya, itu ada di sound quality and effect teman-teman. Ya, dia ini bisa aktif ini untuk 360 audionya, head trackingnya seperti apa, dan teman-teman bisa atur untuk equalizernya teman-teman. Nah, kalau secara defaultnya sebenarnya di balance seperti ini, dia aman-aman aja. Cuman saya lebih sering menggunakan untuk bass boost-nya ini. Saya penggunaan sekitar 1 bulanan dan saya lebih suka untuk bass boost karena dari saya sendiri telinganya tuh suka yang ngebass seperti itu. Dan kalau teman-teman pengen atur sendiri dari smooth-nya, dynamic, ini tuh udah ada bawaan dari Samsung-nya teman-teman. Kalau kalian pengen coba-coba seperti itu, dan kalau pengen atur sendiri pun juga ada. Ini saya coba untuk aturnya karena dari Buds 3 ini sebenarnya oke. Cuman ketika teman-teman aktifkan 360-nya dan teman-teman aktifkan untuk active noise cancellingnya ini, itu tuh suaranya jadi lebih sangat ngebas seperti itu. Jadi kalau bagi kalian yang suka suara yang balance-nya itu masuk dan ada suara orang nyanyinya itu lebih dominan, dia akan sedikit berkurang seperti itu. Kalau dari saya sih puas banget karena saya tuh orangnya suka banget lagu-lagu EDM dan lain-lain, itu tuh enak banget untuk bass-bass seperti ini teman-teman. Kalau saya sih oke-oke aja ya dengan Samsung Buds 3 ini. Dan untuk kontrolnya sendiri itu di sini ada pilihannya teman-teman, ada earbuds control.
Jadi ini ya sama sih, untuk decline bisa, untuk menjawab telepon bisa, dan bener banget ini bisa di hold untuk ini active noise cancelling teman-teman. Kalau teman-teman hold salah satu dari buds-nya, dia akan mematikan untuk active noise cancellingnya ini. Ini saya coba sekali lagi ya. Ini kan posisinya mati. Ketika saya pencet tahan, ya, ini dia akan mengaktifkan active noise cancellingnya, dan ini sangat membantu. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang earbuds controlnya ini tuh saat teman-teman klik untuk earbudsnya, itu tuh ada kayak suara klik-klik gitu. Jadi kayak mantep kalau kita tuh udah klik gitu. Jadi bagiannya tuh ada di sini teman-teman. Nah, di bagian belakang kontrol ini, ketika teman-teman klik gitu tuh ada suara klik-klik klik-klik gitu. Walaupun itu tuh sebenarnya kayak haptik yang keluar suara aja. Jadi kayak sebenarnya nggak ada tombolnya, cuman kayak lebih mantap gitu kalau kita tuh bener-bener udah melakukan action ke buds-nya seperti itu. Ya, nice touch deh dari Samsung yang memberikan seperti itu ya. Dan beberapa fitur lainnya yang menarik juga sih teman-teman, dari seperti voice control ini untuk mengatur suaranya, untuk in-ear detection juga ada, read notification allowed juga ada, seamless earbud connection juga ada. Terus ini yang menarik, neck strike reminder. Nah, ini keren sih. Ada juga untuk gaming mode-nya teman-teman. Dia menurunkan latensinya sehingga untuk performa atau experience gamingnya dia lebih oke lagi. Dan satu lagi teman-teman, ini keren sih menurut saya. Find My Earbuds. Ya, bener banget. Ini kepake banget kalau salah satu dari earbuds teman-teman ini hilang ketika masih terkoneksi ya, masih terhubung seperti itu. Ini hilang gitu ketika kita menggunakan Find My Earbuds. Dia itu bisa mengeluarkan suaranya sehingga kita bisa mencari lebih mudah lagi. Karena kan ya gimana kalau hilang satu atau hilang dua-duanya, earbudsnya kan jadi nggak bisa kepakai lagi. Sayang nggak sih, mahal-mahal 2,3 juta hilang kan, rugi bandar. Nah, kalau penasaran dengan Find My Earbuds-nya, kita coba ya. Nih, menjadi seperti ini teman-teman. Kita coba. Nah, itu tadi untuk Find My Earbuds-nya teman-teman. Sedikit saya ingin menambahkan sedikit aja cerita pengalaman penggunaan selama 1 bulan tentang Earbuds 3 ini teman-teman. Saya itu sedikit terkejut atau sedikit bangga mungkin ya dengan active noise cancelling dari Buds 3 ini teman-teman. Kenapa? Karena kan tadi nggak ada ear tips-nya atau karetnya gitu ya. Cuman untuk active noise cancellingnya tuh bener-bener works atau berjalan sesuai dengan fungsinya, karena bisa mengisolasi suara sekitar sehingga kita tuh mendengarkan lagu lebih enak lagi. Dan fitur menarik yang dimarketingkan atau digaungkan oleh Samsung itu kan ketika ada sirine atau ambulan lewat, dia itu masih mendengar suara. Nah, pengalaman saya ini benar-benar terjadi ya teman-teman. Saya tuh menggunakan Buds 3 ini dan saya lagi jalan di jalan, bener-bener lagi ada ambulan lewat dan saya paham betul kalau itu ada ambulan. Jadi ya saat itu active noise cancellingnya saya aktifkan ya, dan suara sirene itu benar-benar masuk atau saya tuh langsung tahu kalau itu ada ambulan sedang lewat seperti itu. Jadi good job sih Samsung dengan fitur seperti itu, keren banget bisa disematkan di Buds 3 seperti ini. Dari tadi kan kita bahas untuk suaranya dan penggunaannya, fiturnya. Kita coba kali ya kalau untuk perekaman audionya seperti apa. Kalau pengalaman saya pakai Buds 2 tuh saya puas banget karena dulu saya meeting tuh selalu pakai Buds 2 saya, karena kan kalau AirPods-nya Apple itu kan nggak bisa dikonekkan ke Windows, laptop Windows seperti itu ya. Dan saya pengguna Windows juga dan saya selalu pakai Buds 2 untuk meeting. Jadi kita akan coba untuk Buds 3 ini perekaman audionya oke atau enggak teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa nilai sendiri ya. Oke, kita akan coba untuk perekaman audio. Kita buka dulu untuk voice recordernya. Ya,
Ini sudah menggunakan perekaman menggunakan audio dari Samsung Galaxy Buds 3 teman-teman. Apakah suaranya oke atau enggak? Silahkan teman-teman bisa komen aja ya di bagian bawah. Dan menurut teman-teman gimana nih untuk suaranya? Oke atau enggak? Atau sebenarnya hanya fitur yang penting ada aja dari Samsung? Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan komen di bagian bawah ya. Masuk ke bagian kesimpulan teman-teman, untuk Galaxy Earbuds 3 ini menurut kami sangat recommended ya teman-teman. Ya kenapa enggak? Dengan harganya yang 2,3, ya kalau dibilang TWS murah banyak iya. Cuman teman-teman harus cobain deh untuk sound quality dari Earbuds 3 ini. Udah mantap banget. Saya pengetesan sekitar 1 bulanan, itu enak banget teman-teman. Dan saya sangat puas untuk Samsung Buds 3 ini teman-teman. Ya, puas banget. Itu kata yang paling pas untuk Samsung Galaxy Buds 3 ini. Terima kasih yang udah ngikutin dari awal hingga akhir video teman-teman. Kalau menurut teman-teman, Buds 3 ini oke nggak ketika disandingkan dengan AirPods-nya Apple mungkin, atau Marshall, Sony, dan lain-lainnya yang harganya sudah setara? Silahkan komen di bagian bawah ya, kita diskusi. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.